Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Sugandi, bisa dipanggil Endi. Saya perawat dari Stika Sukabumi. Saya dinas dari pukul 7 sampai 2 siang. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Bapak Adi, Bapak Adi ya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak sudah mengetahui tentang kondisi Bapak saat ini? saya sudah mengetahuinya dari ruangan sebelah dan didiagnosa oleh dokter terkena HIV/AIDS. Baiklah, Bapak sudah mengetahui tentang kondisi Bapak ini ya. Jadi, kedatangan saya di sini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS, khususnya terkait penularan dan pencegahan HIV/AIDS ini. Nah, untuk waktunya 10 sampai 15 menit, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Tepatnya di sini saja ya. Baiklah, kalau begitu untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai saja. Apa yang Bapak ketahui tentang HIV? Yaitu virus yang berbahaya. Virus yang berbahaya ya. Baiklah, jadi Bapak di sini sudah ada lembar balik ya, Pak. Ya. Nah, Bapak tadi benar sudah mengetahui ya tentang HIV ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian, terus tanda dan gejala, penularan, pencegahan, serta tips hidup sehat bagi orang yang menderita HIV/AIDS. Selanjutnya, ketika saya nanti menjelaskan tentang materi HIV/AIDS ini, jika ada yang tidak dimengerti oleh Bapak, maka Bapak bertanya saja kepada saya langsung ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai saja. Jadi, di sini apa sih itu HIV? Jadi, HIV ini Human Immunodeficiency Syndrome, Pak. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, yang dimana virus ini nantinya akan menginfeksi atau menghancurkan sel darah putih yang ada di tubuh kita. Jadi virus ini nantinya akan berkembang biak di dalam tubuh kita, Pak, yang dimana nantinya dapat menimbulkan gejala-gejala. Nah, kumpulan dari gejala-gejala ini disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang dimana ketika sudah pada tahap ini, maka tubuh kita itu sangat rentan sekali terkena berbagai jenis penyakit. Bagaimana? Apakah Bapak sudah mengerti? Sudah. Baik. Selanjutnya kita ke tanda dan gejala ya, Pak. Nah, bagaimana sih tanda dan gejala HIV/AIDS ini? Jadi yang pertama, orang itu mengalami demam, Pak. Terus merasa mual muntah, terus nyeri otot, penurunan berat badan lebih dari 10%, terus diare lebih dari 1 bulan, tubuh terasa lemas, dan yang terakhir mengalami sesak napas. Seperti itu ya, Pak. Selanjutnya di sini, bagaimana sih orang yang beresiko terkena virus HIV/AIDS ini? Jadi yang pertama yaitu hubungan seksual yang beresiko. Contohnya hubungan seksual di luar nikah, terus PSK, jajan di luar ya, Pak. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Contohnya seperti ditato, terus ditindik. Kan jarum itu nantinya akan menempel, Pak, darahnya. Jadi ketika ditusukkan ke kita, maka kita itu dapat terkena atau tertular infeksi virus ini ya. Seperti itu. Selanjutnya ada transfusi darah. Tetapi sekarang ini PMI sudah sangat ketat sekali ya, Pak, untuk transfusi darah ini, dikarenakan ada tahap pemeriksaan HIV terlebih dahulu. Jadi kemungkinannya sudah tidak ada lagi, Pak, untuk transfusi darah ini. Yang keempat yaitu ibu kepada janin. Jadi ditularkannya yang pertama melalui persalinan, terus ketika mengandung, dan melalui air susu ibu, seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk penularan HIV/AIDS ini? Yang pertama yaitu melalui cairan darah, terus cairan vagina, terus cairan sperma ya, Pak, terus air susu ibu, jarum suntik secara bersamaan, dan dari ibu ke janin. Nah, ada juga mitos terkait penularan HIV/AIDS ini. Yang pertama yaitu katanya HIV/AIDS ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Tidak benar itu ya, Pak.
terus dari salaman katanya, terus dari ciuman, berpelukan, terus makan dan minum secara bersamaan, terus berenang. Itu semua mitos ya Pak, tidak benar. Tetapi penularannya itu melalui ini tadi yang saya jelaskan, yaitu melalui darah, cairan sperma, vagina, terus air susu ibu, jarum suntik, dan dari ibu ke anak. Bagaimana Pak? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kita lanjut ya Pak. Ya, Pak. Dan untuk cara pencegahan HIV/AIDS ini ada A, B, C, D, E Pak. Yang pertama ada abstinen, tidak melakukan hubungan yang beresiko. Contohnya hubungan di luar nikah. Terus yang kedua ada B, be faithful. Jadi be faithful itu jadilah pasangan yang setia. Jadi jangan bergonta-ganti pasangan. Yang selanjutnya ada C, yaitu kondom. Jadi ketika berhubungan itu pakailah kondom jika beresiko terjadinya penularan dan resiko terjadinya hamil Pak. Itu ya. Selanjutnya ada no drug, itu jauhilah obat-obatan yang merangsang gairah seksual dan alat suntikan secara bersamaan. Selanjutnya education, itu informasi tentang pencegahan dan penularan HIV/AIDS ini. Selanjutnya yaitu untuk pengobatan HIV/AIDS ini, untuk saat ini ya tidak ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS, tetapi ada obat yang dapat memperlambat perkembangan virus HIV/AIDS ini, yaitu obat ARV atau antiretroviral. Jadi obat ini bekerjanya untuk memperlambat agar si virus ini tidak berkembang biak, seperti itu ya Pak. Tetapi obat ini tidak dapat menyembuhkan, cuman memperlambat perkembangbiakan virus HIV, seperti itu. Nah, selanjutnya obat ini juga harus dikonsumsi secara rutin. Jangan menyepelekan. Contohnya seminggu minum ini, seminggu tidak, tapi harus secara rutin ya Pak, setiap hari. Selanjutnya ada tips hidup sehat Pak untuk orang yang mengidap HIV/AIDS. Yang pertama, minum obat secara teratur. Tadi yang sudah saya bilang ya. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu ya Pak. Terus yang ketiga, rutin berolahraga Pak. Contohnya naik sepeda, terus lari pagi ya. Seharusnya tiap hari Pak itu teh melakukannya ya. Jangan bolong-bolong. Selanjutnya, hindari rokok dan minuman alkohol. Jadi rokok dan alkohol ini banyak sekali ya Pak dampak negatifnya bagi tubuh kita, dan kalau bisa Bapak hindari merokok dan alkohol ini. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri Pak, seperti mencuci tangan setiap hari ya, seperti itu. Dan yang keenam, mengurangi stres Pak, jangan terlalu banyak pikiran, nantinya dapat berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah Bapak, mungkin cukup sekian ya penjelasan HIV/AIDS yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak dan saya sendiri. Mungkin ada materi yang tidak dimengerti oleh Bapak, silahkan, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham Pak. Sudah paham ya. Baiklah, kalau begitu saya akan bertanya kepada Bapak seputar yang tadi saya jelaskan ya tentang HIV/AIDS ini. Coba jelaskan oleh Bapak bagaimana sih tips hidup sehat? Banyak makan sayur, Ya, tidak merokok, ya. banyak berolahraga, menjauhi minuman beralkohol. Nah, baiklah Bapak sudah tahu ya tentang HIV/AIDS ini. Semoga Bapak tidak hafal saja, tetapi dapat mengaplikasikannya oleh Bapak sendiri. Baiklah, ketika Bapak nanti pulang, terus ada keluhan yang tidak dimengerti, Bapak bisa kembali lagi ke sini ya. Kalau gitu saya undur diri. Nah, sebelum saya undur diri, apakah ada yang ditanyakan lagi oleh Bapak? Tidak Pak. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu semoga Bapak sehat selalu ya. Nah, saya undur diri dulu, izin undur diri.
Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.